lagi saya mau menyapa sidang jemaat Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih. Shalom. Shalom. Selamat pagi, happy Sunday, selamat hari Minggu. Di hari Minggu yang luar biasa ini, kita sama-sama bersyukur, amin. Kita boleh berada di tempat ini, kita mau mengagungkan nama Tuhan, kita memuji nama Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Satu minggu pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Mari kita datang ke hadapan hadiratnya. Pagi ini kita siapkan hati, mengagungkan Tuhan, meninggikan Dia, Allah kita yang hidup, Allah kita yang luar biasa. Sebab Dia begitu baik bagi kita. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita, kita angkat pujian. Saya undang Bapak Ibu sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Mari kita angkat suara kita sembah Dia. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kasih Bapa.
bersama dalam kerajaan surga yang mulia. Selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Kau tambahkan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang baru Tuhan yang masih Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami bisa untuk berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, sebelum kami mulai ibadah kami Tuhan, kami ingin menyerahkan tiap-tiap hati kami Tuhanku satu persatu. Kau persiapkan hati kami Bapa, Kau pakai hati kami Tuhan, Kau pakai kami Tuhan lebih heran lagi Tuhanku. Berkati mulut, lidah, hati kami Tuhan, agar semuanya hanya tertuju kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih berhadiratlah di tengah-tengah pujian kami Bapa. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami dapat menjadi dupa yang berbau harum Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, berkati jalannya ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan hamba-Mu yang sebentar akan menyeberangkan firman-Mu Tuhan, Kau pakai dia juga Bapa. Kau pakai dia biar apapun yang keluar dari mulutnya Tuhan semua bersumber daripada Engkau dan kami semua diberkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih gereja-gereja lain, gereja tetangga yang mengadakan ibadah yang senada. Kami juga berdoa untuk mereka Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau juga turut hadir di sana sama seperti Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi dong, sorak-sorai kemuliaan, pujian, keagungan hanya bagi Dia. Mari saya mau mengajak kita semua untuk memuji nama Tuhan. Kita tetap berdiri. Amin. Yes, haleluya. Dia Allah kita yang kuat, Dia Allah kita yang mulia, Dia Allah kita yang berkuasa. Yes, mari tepuk tangan kita dong. Come on. Sekali lagi. Yes. Come on. Satu hati. Nyatakan ini. Yes, come on, say it. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Come on, sekali lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau aja dan kemuliaan. Come on, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Yes. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Dan Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Come on. Yes, sekali lagi dong. Mari bersama katakan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Mari satu hati nyatakan. Kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja
tepuk tangannya. Suara buat Raja atas dunia. Dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk semuanya. Yes, dia raja di atas segala raja, Allah yang mulia, yang layak kita sembah dan tinggikan. Yes, mari firman Tuhan. Haleluya. Glory. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari saya silakan kita duduk kembali. Kita tenangkan hati kita masing-masing. Untuk nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita semua, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kehadiratmu bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku mengampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu
angkat tangan kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan-Nya. Oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu mengalirkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, kepada hamba-Nya Kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu mengalirkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, menjadi ciptaan yang baru. Jadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa Haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan keagungan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Allah yang bertata atas langit dan bumi. Allah yang senantiasa haleluya menolong dan membimbing kami Tuhan. Kami mengucap syukur kami ada pagi hari ini semua karena kasih karunia anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan baru yang masih Kau berikan buat kami. Kau izinkan kami boleh hadir di tempat ini itu semua karena anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami,
Itu semua karena penyertaan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Pujian sudah kami naikkan, kiranya pujian kami boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Dan tiba saatnya juga kami Tuhan mau mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan layakkan kami Tuhan. Berikan kami hati yang terbuka seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih-benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang senantiasa taat dan setia untuk mendengar dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkaryalah Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Terima kasih karena kami percaya Engkau hadir dan Engkau sudah ada dan Engkau berdaulat dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Gereja-gereja yang lain, tempat-tempat yang ibadah yang melakukan ibadah yang senada Tuhan. Kiranya Tuhan Kau lawati mereka di mana Engkau telah melawat kami di tempat ini Tuhan. Demikian juga saudara-saudari kami Tuhan yang tidak ada bersama kami. Karena mereka Tuhan mungkin liburan, pulang kampung atau mereka saat ini sedang mencari sekolahan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu juga Tuhan melawat mereka Tuhan. Kau berkati mereka di mana Engkau telah memberkati kami. Karena kasih-Mu sungguh sangat luar biasa buat kami Tuhan. Dan Kau nyatakan kasih-Mu pada setiap umat-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, tempat ini sudah dikuduskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala intimidasi iblis, kuasa-kuasa yang mengganggu ibadah kami yang tidak mau berkonsentrasi mendengar kebenaran firman-Mu. Roh-roh ngantuk, roh-roh ngomong sendiri, roh-roh haleluya yang tidak dengar-dengar kebenaran firman-Mu semua disingkirkan dari tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kau nyah pergi dari tempat, dari hati kami. Kau ambil alih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya dalam nama-Mu. Nah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua, demikian juga anak sekolah minggu kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, mereka ada beberapa yang tidak bisa hadir karena mereka kelemahan tubuh. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah anak-anak kami boleh bertumbuh dalam iman penyertaan yang akan Kau berkati guru sekolah minggu juga. Nah, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam, selamat pagi bagi kita semua. Apa kabar? Luar biasa Tuhan kita baik, amin. Dan Dia Allah yang senantiasa baik. Penyertaannya sungguh sangat luar biasa di dalam hidup kita. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah membimbing, memimpin kita sehingga kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kita ada semua karena kasih anugerah Tuhan, amin. Kita sehat semua karena kasih anugerah Tuhan, amin. Ya, sadar tak sadar ada begitu banyak bencana saat-saat ini yang melanda kehidupan manusia di seluruh dunia yang masih dan sampai saat ini mari kita tetap sama-sama berdoa buat saudara-saudari kita, rekan kita mungkin tidak kita kenal tetapi ya kita sering menyeberang. Saya pribadi dulu waktu anak saya yang kedua sekolah di Petra Surabaya hampir setiap bulan. Ya mungkin bukan bahkan setiap bulan, sebulan 3 kali sampai 4 kali saya bolak-balik Surabaya. Lewat penyeberangan Gilimanuk sama Ketapang. Jadi kita baru dengar ada insiden di mana kapal jadi mengalami musibah. Jadi ada 6 orang yang diketemukan sudah meninggal dunia. Ada 35 orang yang sudah selamat, tapi masih ada sekitar 29 sampai 30 orang yang masih belum diketemukan. Jadi kita harus tetap berdoa. Jadi rupanya Tuhan ingatkan saya, jadi saya sebagai seorang hamba Tuhan dan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita hidup di zaman-zaman akhir. Ya, amin. Kita hidup di zaman-zaman akhir. Jadi peperangan yang terjadi antara Israel, Palestina, dengan Iran, Rusia, dan begitu banyak. Jadi kadang-kadang di tempat bagian belahan dunia yang lain mereka mengalami begitu banyak tantangan. Mereka untuk makan aja susah. Ya di perbatasan India sama Pakistan, di Kashmir, mereka susah untuk nyari makan. Ya mereka saudara-saudari kita yang hidup terluar, ada yang terisolasi, saya dengar kemarin, saya lupa nama daerahnya, yang mana dulu mereka untuk nyari bahan pokok makanan masih gampang, sekarang agak susah.
Tapi kita puji Tuhan pada pagi hari ini oleh kasih kemurahan Tuhan kita masih izinkan Tuhan bisa sehat, bisa menikmati berkat Tuhan. Masih bisa beribadah, memuji Tuhan di tempat yang sungguh sangat luar biasa. Nyaman kan di tempat ini? Nyaman ya? Dingin, ada AC. Ya, jadi kalau kita di pedalaman belum tentu ada AC ya. Jadi di tengah-tengah kita ada saudara kita, terus terang beliau adalah rekan-rekan kita sepelayanan, beliau dari rekan hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Riau, Batam. Jadi sekeluarga ya. Kami mohon berdiri, silakan bersama putra-putranya, dia sedang mau cari kuliah ya, sama Epan sama siapa lagi satu? Lupa aku namanya. Refael ya. Dia jadi anak Tuhan dari Batak tapi tinggal di Batam. Ya, silakan duduk, selamat berkumpul dengan kita di tempat ini. Dia penggembalaannya Bapak Timbul Silalahi. Jadi beliau adalah harusnya dia jadi ketua umum, orang luar biasa. Ya, saya dijadikan hamba Tuhan oleh beliau juga, dididik waktu saya di Medan oleh Bapak Timbul Silalahi di Jalan Panci. Jadi orang Medan tapi luar biasa. Beliau ini adalah tengah-tengah kita adalah seorang guru. Jadi tengah-tengah kita juga ada yang nyari kuliah. Saya tahu Angel nyari kuliah, udah dapat Angel ya? Nanti belum ada pengumuman ya. Saya tahu Yusa udah dapat, dia di Politeknik. Terus Excel mana tadi yang main keyboard itu udah wisuda, puji Tuhan ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kita harus berikan apresiasi buat anak-anak muda yang berjuang. Ya walaupun untuk menyelesaikan skripsi nggak gampang zaman sekarang. Kalau zaman dulu kita dosennya cari sekali ketemu. Kalau sekarang dasi cari dosen janji belum tentu langsung bisa ketemu. Jadi berulang-ulang. Jadi ada banyak tantangan yang dihadapin. Jadi puji Tuhan, kemarin saya ngobrol sama Excel, udah selesai ujian skripsi, tinggal daftar untuk wisuda. Jadi itu adalah anugerah daripada Tuhan. Jadi nanti habis itu disusul teman-teman yang lain ya. Jadi belajar itu tetap, kita harus tetap. Zaman sekarang kalau kita tidak mau sekolah, tantangan itu akan berat. Ya, udah tamat aja kadang-kadang dibilang ijazahnya palsu itu. Ya, udah nyata-nyata tamat ijazahnya palsu. Ya, udah itu. Ya buat orang-orang tua, kalau anak-anak muda saya tidak perlu kasih tahu. Zaman sekarang banyak sekali video-video berseliweran. Antara video yang benar-benar asli sama video yang buatan. Kalau saya tanya mungkin ya orang-orang tua yang baby boomer seumuran saya ke atas, mungkin perlu belajar banyak. Oh ini video asli atau enggak? Karena terlalu banyak informasi saat ini yang informasi hoax yang di-generate oleh kecerdasan buatan, kita susah membedakan. Ya, kita susah membedakan. Tapi anak-anak muda puji Tuhan, mereka terlahir zaman sekarang di tengah-tengah kemajuan digital, mereka akan bisa mengerti. Tapi jangan pergunakan kecerdasan buatan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya bisa dibuat untuk bikin skripsi, bisa untuk sebagai literatur salah satu untuk bahan bikin skripsi, cari semua. Tapi ada banyak hal baik yang bisa kita pelajari dari hal itu. Mari kita balik, jam sudah jalan terus, kita tidak lama-lama. Bulan lalu tema kita adalah hikmat kebijaksanaan. Jadi pengetahuan penting, pendidikan penting, tapi hikmat itu lebih penting dari pengetahuan dan pendidikan. Karena orang hidup harus perlu karakter. Ya, karakter itu sangat penting. Jadi karakter adalah yang akan menuntun, membimbing kita di dalam hidup kita. Jadi karakter itu dapat dididik dari usia dini, dimulai dari rumah tangga. Jangan berharap nanti kita akan dapat karakter, nanti kita kirim ke markas TNI, biar dapat karakter. Itu sudah telat namanya itu. Ya, karakter itu kita dapat dari usia dini, waktu dia masih anak-anak. Sebelum dia menginjak usia 12 tahun, kita ajarkan dia cara ngomong, cara jalan, cara berterima kasih, minta maaf, itu hal-hal kecil yang selalu kita tekankan buat anak-anak kita. Jadi kita ngomong hikmat bijaksana.
waktu hikmat bijaksana, saya sekali waktu juga pernah menyinggung tentang zaman-zaman sekarang kita harus wake up, harus siaga. Baik tidak baik waktunya kita harus tetap siaga. Dalam artian kalau seandainya Tuhan memanggil kita saat ini, kita sudah siap. Amin. Siapa percaya kalau dipanggil Tuhan mungkin sebentar atau besok nama kita tercatat dan kita akan bersama Tuhan di surga? Percaya? Atau masih ragu kita? Ya? Gimana Tuhan bisa percaya sama kita kalau kita masih ragu-ragu? Ya, kita harus tetap percaya. Kita percaya dalam artian kita harus dengar apa kata Tuhan. Kita harus senantiasa siaga. Demikian minggu lalu hambanya Pastor Hengki sudah sharing tentang low bat sama low fit. Jadi baterainya bisa lemah, HP itu bisa lemah. Pendeta bisa down. Makanya jangan berharap sama pendeta. Telkomsel bisa down. Apalagi ada begitu banyak operator sekarang ya. Dalam artian kita harus optimalkan semua yang ada dalam hidup kita. Termasuk HP kita harus cas dengan colokan yang sesuai. Sehingga jangan sampai kita down. Waktu kita down, kita cas. Jangan sampai 1% baru dicas, lama-lama kekuatan baterainya tidak tahan lama dia untuk nyimpan baterai. Dan puji Tuhan, jadi kalau orang yang berhikmat bijaksana, dia tidak cukup bawa satu baterai, dia bawa power bank. Ya, saya tidak bawa power bank saya ya. Saya bukannya saya enggak bawa power bank. Jadi saya kalau udah agak turun gininya, saya enggak matikan gininya. Jaringan yang sering menyedot baterai. Karena kita perlu siaga senantiasa. Waktu gadis-gadis yang bijaksana dia membawa minyak cadangan. Kita juga harus membawa doa-doa kita senantiasa. Jadi kalau Tuhan memanggil kita siap sedia. Dan bulan ini minggu pertama di bulan Juli, ini minggu bulan Juli adalah terus terang kalau Pak Bin bilang kalau minggu bulan-bulan Juli, bulan Juni itu adalah bulan yang sungguh pergumulan luar biasa buat keluarga. Kenapa Pak Bin? Karena dia banyak nanganin anak muda. Kalau bulan Juli, bulan Juni itu adalah anak-anak nyari sekolah baru, bayar SPP, udah itu bayar seragam, bayar uang sekolah. Jadi belum kebutuhan, jadi banyak tantangan, banyak kebutuhan yang kita mesti jalani di bulan-bulan Juli. Tapi itu ingat, anak-anak muda, luar biasanya kita punya orang tua, dia berjuang luar biasa demi kalian. Ya, tugas tanggung jawab orang tua bukan cuma menyekolahkan dia sampai dia dapat sekolah universitas yang terbaik, tidak. Sampai menikah pun dia ingin membiayai engkau. Itu adalah orang tua yang bertanggung jawab. Semasa dia hidup, menghirup napas, dia akan tetap tanya anaknya. Walaupun anaknya itu sudah punya anak. Sebagai orang tua dia akan tetap tanyain. Ya kemarin, ini agak jauh sedikit, kemarin saya malam-malam ditelepon sama ibu saya di kampung. Ibu saya nelpon, dia tidak mau dengar suara doang, dia mau lihat wajah. Namanya orang tua kalau sudah umur di atas 70-an atau lagi menginjak 80, faktor lupa itu tinggi sekali. Kalau tidak lihat, tidak percaya. Padahal adik saya udah bilang, beli as sehat, enggak ke Jawa kok. Oh gitu, ya. Gitu. Akhirnya sore itu malam-malam nelpon dia, nelpon. Saya ingin lihat wajah, kamu tidak tenggelam di dalam kapal katanya. Ya itulah orang tua. Ya, jadi kita harus tetap berdoa sebagai anak-anak muda, harus tetap doakan orang tuamu. Jangan sewot waktu ditanyain sama orang tua, di mana kamu gitu. Ya, ya saya waktu jangankan anak muda ya, saya waktu masih udah nikah aja, awal-awal masih gini, anak-anak masih kecil, kadang-kadang kok belum pulang gitu, kadang-kadang jengkel dia.
Jadi kita harus sadar, kenapa orang menanyakan kita itu adalah bukti kasih cinta mereka, perhatian buat kita. Ya kalau kita ditanyain jangan jawab besok baru dijawab. Ya WA sekarang lagi 3 hari baru dijawab. Ya sebagai orang tua sabar-sabarlah. Jadi mungkin sabarnya kita, kehidupan zaman sekarang saking banyaknya grup, saking banyaknya HP yang dia punya, dia nggak sempat jawab WA. Hati-hati ya, karena orang tua waktu nanyain minimal kita jawablah. Walaupun singkat, padat dan jelas. Ya, yang penting jawab, jangan sampai tidak dijawab ya. Biar jangan sampai nanti tidak bisa tidur orang tuamu nanti. Ya, tidak bisa tidur, mau tidur malam, nunggu jawaban WA nggak dibalas-balas ya. Oke, sorry. Jadi kita masuk bulan Juli, tema kita adalah sehati sepikir. Jadi sehati sepikir. Ini tema yang luar biasa. Saya lumayan kalau diartiin secara pengetahuan mungkin gampang sekali, tetapi Tuhan punya maksud kenapa hikmat kebijaksanaan, setelah tema hikmat kebijaksanaan Tuhan ingatkan kita sehati sepikir. Jadi sehati dan sepikirlah kita sehati sepikir dimulai di dalam rumah tangga, di dalam tugas tanggung jawab kita. Jadi ayatnya kita baca dalam 2 Korintus 13 ayat 11. Terima kasih Mas Daniel, silakan. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Ya. Salam. Akhirnya, saudara-saudaraku, Ya. bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu. Sehati sepikirlah kamu Dan hiduplah dalam damai sejahtera. dan hiduplah dalam damai sejahtera, Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera itu akan menyertai kamu. akan menyertai kamu. Jadi di sini saat di speaker temanya, klik coba, saya tidak bisa gini ya. Oke, saat di speakerlah hidup damai. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Jadi Rasul Paulus mengingatkan agar jemaat di Korintus saat itu sempurna dalam hidupnya. Ini adalah nasihat-nasihat terakhir dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-11 yang kita ambil sebagai tema bulan ini, berisi nasihat-nasihat terakhir daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus menuliskan hal ini untuk jemaat Korintus yang dia dirikan. Dan diawali di dalam 2 Korintus 13 ayat yang pertama, nasihat-nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Jadi Paulus menekankan jemaat Korintus sampai 3 kali. Kenapa Paulus mengingatkan jemaat Korintus sampai 3 kali? Ini adalah teguran Rasul Paulus untuk jemaat agar tidak hanyut di dalam dosa. Agar mereka jangan diprovokasi. Karena tantangan jemaat Korintus adalah banyak sekali, ada guru-guru palsu, ada rasul-rasul palsu. Dia tidak terima dengan kerasulan daripada Rasul Paulus. Di tengah-tengah tantangan zaman waktu itu, dia begitu banyak jemaat-jemaat yang didirikan dipengaruhin di Korintus. Sehingga dia sampai 3 kali mengingatkan jemaat Korintus, berisi nasihat agar kamu bersatu. Agar sehati sepikirlah kamu, hiduplah di dalam damai. Jadi 3 kali jemaat Korintus itu ditegur oleh Paulus agar jangan hidup di dalam dosa. Klik. Jadi Rasul Paulus berpesan, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai. Di dalam kehidupan kita saat ini, mungkin waktu itu zaman di Korintus, masih gereja awal, gereja mula-mula, di Asia kecil didirikan pada saat itu, dia sudah mengalami tantangan perpecahan di dalam jemaat. Karena begitu banyak pengaruh yang ada saat itu. Mungkin belum seheboh saat ini multimedia. Ada TV, berita TV, multimedia, udah itu terus koran yang benar atau enggak susah sekali. Kalau dulu kita baca Tempo, Tempo pasti benar Tempo. Kalau sekarang Tempo harus perhatikan.
Kalau kita baca digital. Tempo ini ada titiknya, ada pakai S, atau ada titiknya, tapi ada spasi, kita tidak bisa lihat. Kalau anak-anak muda tahu misalnya, kalau umpamanya tempo.com gitu, jadi tempo.com terus ada titik, terus titiknya itu dikasih spasi, udah beda beritanya. Tapi dia bisa pakai sumber yang sama untuk membelokkan berita. Itu sumbernya banyak sekali yang bisa mempengaruhi. Makanya teladan zaman-zaman sekarang jarang orang mohon maaf, zaman-zaman sekarang orang lebih lihat validasi. Ya, dia susah ngelihat kenyataan. Dia ingin dihormatin, ingin dilihat. Aku kaya, aku mampu. Aku benar. Padahal kenyataannya ada banyak begitu tantangan. Demikian juga yang dihadapin oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus ketiga kalinya. Rasul Paulus sangat keras mengingatkan agar jemaat Tuhan bersatu. Di tengah-tengah kita, mohon maaf, kita kecil. Kita tahun ini mungkin genap 5 tahun ya Pak Soal ya. Kita genap 5 tahun berdiri. Bukan berarti tidak ada tantangan di tengah-tengah kita. Tantangan itu ada, izinkan terjadi agar kita semakin hari semakin bisa mengerti, agar kita bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada manusia, karena manusia terbatas kemampuannya, dia bisa mengecewakan. Tapi kalau kita tergantung sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jadi manusia itu bisa membantu kita, cuma mungkin membantu sekali, 2 kali. Siapa yang bisa membantu ngasih beras, mungkin sekarang 10 kilo, minggu depan 10 kilo. Terus bulan depan apakah kita masih bisa ngasih 10 kilo? Puji Tuhan kalau masih bisa. Jadi jangan bergantung kita kepada manusia, bergantunglah kepada Tuhan. Rasul Paulus juga mengingatkan pengajarannya, apa yang diajarkan itu adalah benar. Bahwa Kristus yang mati untuk menebus dosa, tapi banyak tantangan yang terjadi. Sehingga pesan Paulus dalam 2 Korintus 13 ayat 11, sehati sepikirlah dan hiduplah dalam damai. Jadi dia mengingatkan agar jemaat fokus. Pagi tadi saya berdoa, Tuhan ingatkan agar saya tetap senantiasa siaga. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang, Tuhan ingatkan siaga. Saya berdoa, tapi habis itu Tuhan tidak bisa kasih saya tidur. Saya berdoa lagi lebih dari 3 kali. Saya berdoa, habis itu istri saya bangun. Saya juga mau tidur, istri saya baca Alkitab, tidak bisa. Tuhan ingatkan, bersiaga. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi Tuhan ingatkan agar kita senantiasa siap, sedia, senantiasa siaga. Jadi siaga, senantiasa siap, sedia dimulai dari kita bersatu dalam rumah tangga, bersatu di dalam komunitas kita. Mulai dari skop yang paling kecil di dalam rumah tangga, kita satu hati. Sehati sepikir dan hidup damai. Jadi dasarnya sehati sepikir adalah kita damai. Damai dengan masa lalu kita. Kita buang semua segala dosa-dosa yang mengintimidasi kita. Kita harus berdamai dengan pasangan kita, berdamai dengan orang tua kita, berdamai dengan rekan sekerja kita. Jadi kalau kita sudah damai, maka kita bisa mewujudkan kesatuan itu. Sehingga kita bisa sehati sepikir. Jadi hiduplah fokus sesuai dengan kehendak Allah dan firman. Dan firman ini sangat erat kaitannya dengan Mazmur 133. Ya. Jadi sebelum saya bahas, kesatuan itu erat sekali kaitannya dengan berkat. Siapa yang ingin diberkatin? Ya, semua kita ingin diberkatin, amin. Ingat, kesatuan hati, sehati sepikir itu erat sekali kaitannya dengan berkat. Mari kita baca Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Silakan. Mazmur 133. Atau kita baca semuanya ya, 133, Mazmur 133. Mazmur 133 Ya. ayat pertama sampai dengan 3. Ya. Persaudaraan yang rukun.
Ya, persaudaraan yang rukun. Jadi persaudaraan yang rukun. Di dalam hidup kita rukun. Ya, dimulai dari rumah. Anak, orang tua rukun, suami istri rukun. Apakah tidak boleh bertengkar? Boleh bertengkar. Tetapi jangan sampai matahari tenggelam engkau masih marah. Jadi kita batasin terus. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya Alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara ya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. diam bersama dengan rukun. Alangkah indahnya itu yang ditulis di dalam Mazmur. Daud, alangkah indahnya kalau kita bersama hidup dengan rukun. Terus, Seperti minyak yang baik di atas kepala Ya. meleleh ke janggut, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun yang meleleh ke janggut harum. dan ke leher jubahnya. Ya, terus Seperti embun gunung Hermon yang seperti embun turun gunung Hermon yang turun. ke atas gunung-gunung Sion. Ya, Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. kemana Tuhan mengirimkan berkatnya? Ke setiap kehidupan kita yang hidup rukun dan damai. Orang rukun hidup damai itu adalah ada kesatuan, sehati sepikir dan hidup damai. Kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat-berkatnya. Terus? Sudah habis ya? Oke, terima kasih Daniel. Jadi perhatikan mengapa kita mesti hidup sehati sepikir, mengapa kita mesti hidup dalam damai sehati sepikir, karena kita rindu, kita menikmati berkat yang daripada Tuhan. Kesatuan itu adalah tempat turunnya berkat. Amin. Klik. Jadi kenapa mesti sehati sepikir? Pertama, karena kesatuan adalah sarana berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Jadi kalau kita ingin diberkati Tuhan, ingin menikmati damai sejahtera, walaupun mungkin uang kita terbatas, kekayaan kita tidak banyak, tapi kalau ada damai, kita sehati sepikir, kita bersatu, kita merasakan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kekayaan itu tidak menjamin engkau ada damai. Tapi kalau kita suami istri hidup sehati sepikir, anak sama orang tua, dengar-dengaran sama orang tua, itu luar biasa. Jadi kalau kita sebagai seorang anak dengar nasihat orang tua, jadi orang tua tenang hatinya dia. Kalau kita mungkin ditanya terus kita jawab dengan baik, orang tua hatinya tenang. Dalam tenang ada damai dan berkat. Amin. Dalam damai ada tenang, dalam ketenangan ada damai dan berkat. Yang tadinya uang makannya dikasih 10.000 ditambah jadi 20.000. Ya, karena tanggung jawab, tenang dia. Jadi itu kesatuanlah tempat turunnya berkat. Jadi menggambarkan betapa indahnya persaudaraan yang rukun. Seperti minyak yang dicurahkan ke kepala Harun, seperti embun gunung Hermon. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi kunci berkat yang pertama adalah Tuhan adalah kesatuan dan damai sejahtera. Ketika umat Allah hidup sehati sepikir, ketika kita sebagai jemaat yang kecil hidup sehati, pengurus hidup sehati sepikir, tidak gampang terprovokasi, tidak gampang dipengaruhi orang-orang yang lain. Mau kita rendah hati, saling menghargai satu dengan yang lain, mengutamakan di satu yang lain, maka berkat-berkat itu tercurah di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga. Jadi kunci berkat yang pertama adalah kesatuan. Karena di dalam kesatuan dan damai sejahtera berkat Tuhan turun. Jadi ketika umat Allah hidup sehati sepikir, seperti Rasul Paulus katakan, mereka menciptakan ruang. Waktu kita hidup sehati sepikir, kita menciptakan suasana. Ada suasana yang kita ciptakan. Kalau kita sehati sepikir, ada suasana damai yang kita ciptakan. Sehingga Tuhan berkenan mencurahkan berkat-berkatnya. Amin. Oke, itu yang pertama, perhatikan mengapa kita harus hidup sehati sepikir. Yang kedua, di dalam sehati sepikir dan damai sejahtera,
membuka pintu anugerah Allah. Damai sejahtera membuka pintu anugerah Allah. Jadi pintu anugerah Allah akan nyata ketika kita ada damai. Ada penyertaan Allah. Kalau Allah menyertai kita, kita rasa tenang. Kalau hati kita tidak tenang, makanya kita sering minta doa. Apa kita doain? Saya masih khawatir. Saya nggak tahu apakah saya akan bisa bayar SPP anak saya bulan depan. Apakah saya masih bisa bayar cicilan bulan depan. Tapi kalau kita percaya dan kita melakukannya dengan kesatuan hati, ada damai di hati kita, itu membuka pintu anugerah Allah. Jadi 2 Korintus 13 ayat 11, sekali lagi baca. 2 Korintus 13 ayat 11. Ya, Akhirnya, ya. saudara-saudaraku, Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, usahakanlah diri kita supaya sempurna. Dalam artian, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dalam artian, setiap hari kita harus memperbaiki diri, bertobat setiap hari. Jangan mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Kalau kita itu berbuat dosa, tinggalkan itu. Besoknya jangan ulang lagi. Jadi, hiduplah dalam damai sejahtera. Terus, terimalah segala nasihatku, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, sehati sepikirlah kamu. Terus, dan hiduplah dalam damai sejahtera, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, sumber itu kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. jadi akan menyertai kita. Jadi hubungan dengan Mazmur 103 damai, ada penyertaan Allah, ada berkat Tuhan. Jika gereja jemaat bersatu, mereka menjadi saluran berkat Tuhan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Jadi pertumbuhan iman akan nampak, maupun jasmani, ada pelayanan yang efektif. Jadi damai sejahtera membuka pintu ruang penyertaan Tuhan terbuka. Jadi anugerah Allah akan bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Jadi untuk hidup sehati sepikir itu tidak gampang. Makanya Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus sampai 3 kali. Usahakanlah engkau sempurna. Dalam artian untuk sehati sepikir perlu usaha. Bukan menuntut. Kita rela berkorban untuk pasangan kita. Kita rela berkorban di dalam pelayanan kita. Diajak doa, ikut doa, diajak pelayanan, ikut pelayanan. Bukan jadi penonton, karena penonton itu lebih pintar daripada pemain. Ya, damai sejahtera membuka pintu anugerah Allah. Mari kita kerjasama. Mengusahakan untuk hidup sehati sepikir. Waktu kita sehati sepikir, maka damai sejahtera Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, perhatikan di sini. Kenapa mesti sehati sepikir? Dalam hidup damai, perhatikan firman-Nya. Perpecahan menghambat berkat. Sudah nyata. Mari kita baca dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, 6 perkara yang dibenci Tuhan. bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Bahkan 7 perkara yang dibenci hatinya. Perhatikan ini Bapak Ibu, kita sudah dengar firman ini berulang-ulang kali. Tapi pagi hari ini oleh kasih kemurahan Tuhan, mari kita sama-sama perhatikan apa yang Tuhan benci dari setiap kehidupan kita. Lanjut. Mata sombong. Mata sombong. Tuhan tidak senang orang angkuh sombong. Terus? Lidah dusta. Lidah dusta. Kalau kita suka bohong, Tuhan tidak suka itu. Benci dia. Terus? Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi orang-orang yang suka memfitnah orang lain. Ngomongin orang lain tidak baik, tidak benar. Terus? 18. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Hati yang membuat rencana-rencana jahat.
Hati yang membuat rencana-rencana jahat, hatinya penuh iri hati, kedengkian. Sehingga dia punya intrik dan trik. Kita harus buang itu. Itu Tuhan benci dosa-dosa itu. Mulut bohong, dusta, fitnah, rencana-rencana jahat. Terus Kaki yang segera lari menuju kejahatan. ya, yang gampang dipengaruhi sehingga gampang sekali kita untuk diajak berbuat jahat. Kita ngikut aja itu kayak kambing mau dibawa ke pejagalan itu. Terus Ayat 19, ya, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. seorang saksi dusta, kita sudah tahu nyata itu bohong, tetapi kita ikut memprovokasi, ikut berkata-kata, membesar-besarkan kebohongan itu. Terus Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. yang menimbulkan pertengkaran saudara. Itu sangat dibenci oleh Tuhan. Jadi perpecahan menghambat berkat. Jadi Tuhan benci orang yang bohong, orang yang dusta, yang merencanakan kejahatan. Tuhan benci itu semua. Jadi kita harus buang. Ya, saya dulu jago bohong. Saya udah berapa kali saya saksikan, saya jago bohong sama istri saya. Sebelum saya jadi hamba Tuhan. Dan bahkan waktu saya terima Tuhan, saya masih berjuang. Dan sampai saat ini saya berjuang. Kita harus belajar jujur. Berkata apa adanya, tulus dalam hati kita. Karena Tuhan membenci orang yang menabur perselisihan. Karena kalau ada perpecahan di dalam keluarga, kita tidak ada damai sejahtera. Berkat itu tidak dihambar. Ya, kalau kita suami istri ribut, ya kadang-kadang pagi-pagi dalam hal sepele bisa saja ribut. Urusan simpel mungkin baju. Kamu udah dikasih tahu baju itu gak diganti-ganti. Bau sekali tahu gitu. Simpel kan gitu. Ya responnya akhirnya mungkin gak bagus responnya, akhirnya marah. Waktu terus istrinya masak, walaupun dia mungkin masaknya resepnya sesuai dengan aturan resep, ada kencur, ada kunyit, terus ada jahe, laos segala macamnya. Tapi kalau dimasak dengan hati dongkol, ya nggak enak. Ya makanya damai itu penting sekali. Jadi Tuhan membenci orang yang menabur perselisihan. Jadi kalau bangun pagi, usahakan mengucap syukur kepada Tuhan, lihat kebaikan-kebaikan pasangan kita. Amin. Siapa bilang terima kasih engkau cantik hari ini? Ya. Kapan terakhir kali kita bilang, oh engkau cantik hari ini? Suami-suami jarang ya. Kalau dikasih makan enak bilang terima kasih atau makan aja ya. Makan aja. Paling-paling nanti sore, tadi enak loh masakannya tadi pagi, udah malam dia baru cerita tuh. Nanti kapan-kapan masak itu lagi ya. Ya puji Tuhan masih diingat ya. Tapi kadang-kadang suami, ya mohon maaf itulah suami kadang-kadang. Ya. Jadi kecenderungan manusia dia suka lebih ngomel kalau melihat sesuatu yang tidak baik. Tapi mari kita belajar kalau pagi hari kita mulai dengan hal-hal yang baik. Puji Tuhan hari ini aku bangun dengan badan yang sehat. Puji Tuhan istriku masih ada di sampingku. Ya puji Tuhan hari ini istriku masih bisa bangun. Puji Tuhan dompet walaupun ada 2.000 atau mungkin 5.000, 10.000 masih ada isi kan gitu. Ya jangan langsung, lihat di dompet 10.000 gimana bisa belanja gitu. Ya suami sudah tentu susah nyari duit, dikatain gitu langsung marah. Ya mari kita ucapkan hal-hal yang baik mulai daripada pagi hari ini sehingga kita bisa lewati hari itu dengan damai. Kalau kita ada damai walaupun kita terbatas keadaannya tapi ada damai itu ada sehingga kita bisa menghargai pasangan kita. Kita menghargai suasana bagaimana Tuhan memberkatin kita. Jadi usahakan tidak ada pertikaian. Karena kalau ada perselisihan, ketika ada pertikaian, ego atau perpecahan,
lawan dari sehati sepikir. Kalau kita ada ego, marah-marah, tidak sehati sepikir, berkat Tuhan terhambat. Jadi berkat Tuhan terhambat. Jadi selanjutnya mari kita lihat. Jadi berkat Tuhan bisa terhambat karena doa-doanya kita tidak dijawab Tuhan. Ya, tidak efektif. Jadi pertama-tamanya kalau perpecahan masih ada perselisihan terjadi dalam rumah tangga kita, doa-doanya tidak efektif. Jadi suami-suami walaupun mungkin sudah berapa kali berdoa, kalau kita terus masih menyimpan kepahitan, tidak ada damai di dalam hati kita, doa-doa kita terhalang. Tidak dijawab dalam Tuhan. Kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Doa-doanya tidak efektif dan terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7. Ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hai suami-suami, ini ya perhatikan bapak-bapak, berapa bapak-bapak di sini pagi ini? Ya, ini bukan ibu-ibu ya, jadi ya istri-istri tolong dengar dulu, jangan langsung diledein suaminya ya. Ya, suami adalah imam, kepala. Jadi ulang sekali lagi apa kata firman Tuhan? Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hai suami-suami, Hiduplah bijaksana dengan istrimu. hiduplah bijaksana dengan siapa? Dengan istrimu. Ya, hiduplah bijaksana dengan istri orang lain atau dengan istri-istrimu? Gitu ya Mas Daniel, dengan istri-istrimu apa istrimu? Istrimu. Istrimu, tidak istri-istrimu ya. Cukup satu. Ya, cukup satu. Hiduplah bijaksana dengan siapa? Istrimu, terus? Sebagai kaum yang lebih lemah, Ya, sebagai kaum yang lebih lemah, jadi istri kita lemah, terus? hormatilah mereka sebagai teman pewaris Sebagai teman pewaris, dari kasih karunia, dari kasih karunia, terus? yaitu kehidupan, Yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. supaya doamu jangan terhalang. Sebagai seorang suami harus hidup bijaksana, menolong, menghargai, menghormati istri-istrinya. Sebagai seorang istri yang lemah. Ya, tapi saya tidak carikan ayat untuk istri-istri ini. Ya, kalau ngomongin istri itu bahaya tuh. Ya sampai di rumah langsung, woi kau denger loh dah, tadi apa kata Pak Gembala, apa kata Firman tuh. Ya, ya karena kalau kita ngelihat keburukan orang lain tuh gampang sekali kita ya. Kalau sebagai penonton, tadi harus jadi oper bolanya itu, makanya masuk itu. Atau waktu kapal tenggelam itu harusnya itu dilempar pelampung. Gimana bisa lempar pelampung dalam 3 menit hitungannya dia tuh. 3 sampai 5 menit dia langsung tenggelam. Ya, jadi apapun bisa terjadi. Doa-doa kita tidak efektif ya, supaya doa-doamu tidak terhalang. Jadi mari kita menghormati pasangan kita. Katakan hal-hal baik. Walaupun engkau pakai daster, engkau tetap cantik gitu. Ya, tapi jangan daster itu udah berapa kali itu dipakai, ditaruh. Ya, lupa kadang-kadang ya. Udah robek tuh kadang-kadang dipakai ya. Semakin robek, semakin disayang dia. Ya, itu kalau suami kalau ganti baju sampai 3-4 hari. Kalau istri ya daster walaupun sudah dirobek tetap dicuci, disetrika baik, pakai lagi gitu. Ya. Jadi ya mungkin belajarlah sedikit-sedikit kita ya. Jadi doa-doa akan efektif supaya doamu tidak terhalang. Suami-suami hormatilah pasangan hidupmu sebagai orang yang lemah. Katakan hal-hal baik, walaupun mungkin masakannya kurang enak bilang. Walaupun dandannya kurang bagus ya, sekali-sekali waktu saya jelek, dia agak cuek saya. Istri saya dandan atau enggak kadang-kadang. Jarang saya bisa ngasih penilaian. Makanya kadang-kadang ya istri juga harus aktif. Istri saya aktif, cocok enggak pakai baju ini? Cocok, kadang-kadang saya bilang cocok sambil lihat HP. Ya, atau kadang-kadang saya pakai baju, sering-sering saya nggak pakai baju di rumah. Kalau udah di rumah nonton sering jadi ada tamu saya belum pakai baju, lari itu. Nggak enak itu, hal-hal yang tidak baik. Mari kita rubah ya. Jadi supaya doamu tidak terhalang, suami-suami harus mengasihi pasangan. Itu yang pertama. Jadi perpecahan menghambat berkat. Yang kedua, pelayanan kehilangan kuasa. Ini kalau di tengah-tengah jemaat.
Ini ngomong jemaat Korintus pada saat itu. Jadi kuasa dari pelayanan itu tidak ada terasa. Hambar, capek kita kalau kita tidak sehati sepikir. Mari kita baca dalam Matius 18. Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19 dan 20. Ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, Aku berkata kepada engkau, jika dua orang daripadamu di dunia ini ya, sepakat meminta apapun juga, ya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. ya, kalau dua orang sepakat di dalam Tuhan, maka Tuhan berkenan akan menjawab doa-doanya. Ya, ingat kata sepakat, sehati sepikir, bersatu. Terus, 20, ya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Tuhan, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. maka di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berarti Tuhan hadir kalau kita sehati sepikir, kalau kita bersatu. Jadi kalau saya ingat dulu, saya kasih perumpamaan analogi sapu lidi. Kalau dia masih cuma lidi itu tidak berfungsi, tapi kalau dia disatukan dia bisa untuk menyapu segala kekotoran kita. Jadi pelayanan kehilangan kuasa kalau kita tidak ada sehati sepikir, kalau tidak ada kesatuan. Perpecahan menghambat berkat, itu yang kedua, pelayanan kehilangan kuasa. Contoh praktis dalam Alkitab tentang sehati sepikir. Ya, gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42-47, nanti bisa baca. Mereka sehati sepikir, berbagi, berdoa, dan hidup dalam damai. Atau mungkin bisa baca Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 42. Ya, Mereka bertekun dalam pengejaran rasul-rasul mereka bertekun di dalam pengajaran Rasul. Rasul itu di dalam jemaat mula-mula pada saat itu. dan dalam persekutuan, Dalam persekutuan mereka sehati sepikir dalam persekutuan. dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Iya, oke, segitu aja. Jadi gereja mula-mula mereka sehati, berusaha sehati sepikir, berbagi, berdoa, dan hidup dalam damai. Jadi komunitas itu tidak berbicara tentang banyak atau kecilnya, kadang-kadang banyak juga belum tentu bagus. Dan pengajarannya belum tentu benar. Saya buka aja terus terang, jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini bilang, oh di gereja ini paling baik. Di setiap gereja pasti ada tantangannya sendiri. Makanya hati-hati kita. Hati-hati kita. Saya tidak mau sampaikan tapi ada hamba Tuhan, seorang pendeta. Dia masih menggembalakan saat ini. Dia hidup sama istri orang lain. Dia hidup sama istri. Gerejanya besar. Besar gerejanya. Karena dia tidak mau pemberitaan firman, mohon maaf, yang dia ceritakan adalah berkat-berkat. Tapi rumah tangganya tidak bagus. Istrinya sama pendeta yang lain. Ya, saya nggak ngomong jauh-jauh di Bali. Gerejanya besar. Akhirnya disanksi, marah dia tidak terima. Majelis tidak terima dia. Tapi dia tetap sama pasangan masing-masing, akhirnya istrinya pindah ke satu organisasi yang lain. Tapi tetap jadi gembala, jadi hamba Tuhan. Jemaatnya nggak tahu jemaatnya mau dididik pakai apa dia. Ini belum lama kok, baru. Maka doakan saya, doakan jemaat yang ada di sini, doakan pelayan-pelayannya agar mereka hidup kudus. Semua pelayan-pelayan berjuang mati-matian. Waktu kita menyatakan diri, kita mau melayani Tuhan, iblis itu jengkel sekali, marah dia. Dia akan mengganggu engkau, rumah tangga, ekonomi, anak akan diganggu. Apalagi pas waktu kita bilang, aku mau terima Tuhan Yesus, woi langsung dia. Mohon maaf,
mungkin firman saya kadang-kadang agak keras. Tapi kalau Tuhan bilang nyampaikan sesuatu, kalau saya nggak sampaikan, salah juga saya harus sampaikan keras. Jadi banyak gereja-gereja yang cuma menyampaikan kabar sukacita, berkat, penerimaan. Tidak apa-apa kamu berdosa kok, tidak apa-apa kamu punya istri 2, datang aja ke gereja. Nanti lama-lama Tuhan akan ampuni engkau. Mohon maaf, kita harus hati-hati dengan situasi-situasi zaman sekarang ini. Ini tidak ngomong di luar Bali, ngomong di Bali. Tidak apa-apa kok kamu ibadah tempat ini, tidak apa-apa. Ajak istrimu, ajak kedua istrimu, ajak anak-anakmu, ajak. Dia tidak pernah mengkoreksi. Kalau kita berdosa, kita mohon ampun daripada Tuhan, kita harus tinggalkan dosa itu. Jangan malah balik kita mempengaruhi orang itu agar tetap, tidak apa-apa kok kamu cerai terus nikah sama orang lain. Salah itu. Sehingga berkat Tuhan terhalang. Jadi waktu gereja mula-mula diberkati Tuhan karena mereka satu hati, mereka satu sepikir sehingga berkat Tuhan dicurahkan. Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari, berkat pertumbuhan gereja terjadi. Itu di dalam Kisah Rasul yang kedua. Dan yang kedua, kalau kita hidup sehati sepikir, dalam contoh bangsa Israel waktu dia keluar dari padang gurun, kita sudah berapa kali sampaikan, baca, bangsa Israel yang dipimpin Musa waktu dia keluar dari Mesir ke Israel, mereka di padang gurun ngapain? Bersungut-sungut. Ketika bersungut-sungut dan bertengkar, mereka mengalami kekeringan. Waktu mereka kekeringan, kehausan, juga mereka ribut sama pemimpinnya. Ketika bersatu di bawah pimpinan Tuhan, mereka maju dan kemenangan-kemenangan terjadi. Jadi kalau kita bersatu hati dalam komunitas kita, makanya berkat-berkat Tuhan tercurah. Kalau kita ngomel, bersungut-sungut terus, jadi berkat yang harusnya, order yang harusnya kita dapat, jadi milik kita. Tapi kalau kita ribut, karena kita ribut sama istri, tadi istri seharusnya masak, karena ribut akhirnya nggak jadi masak. Atau suami yang harusnya dapat bonus, karena kita ribut, ya nggak dapat bonus. Mari kita usahakan persatuan itu, usahakan sehati sepikir. Jadi sehati sepikir dalam hidup, damai itu sangat besar kuasanya. Jadi menciptakan lingkungan di mana Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Sehingga dalam Mazmur itu dikatakan, tengah umat yang bersatu akan berkat-berkat Tuhan tercurah. Sehati sepikirlah di dalam hidupmu, sebab di mana ada persatuan di situ berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Dengan kerukunan kita menjadi bait Roh Kudus yang terbuka bagi curahan berkat-Nya. Jadi kita ingin mengalami kelimpahan berkat Tuhan. Jadi kalau engkau ingin diberkati Tuhan, kita harus menjaga kesatuan. Mengutamakan damai di dalam hidup kita. Saya minta imam-imam musik dan petugas perjamuan bersiap-siap, kita akan menerima persekutuan darah Kristus. Sebab di mana ada persatuan, di situ Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Jadi kalau kita satu hati, kita sehati sepikir, ada damai, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita, jika engkau bersatu, sehati sepikir, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Seperti Mazmur berkata, seperti minyak yang dicurahkan kepada Harun, seperti embun gunung Hermon, sebab kesanlah Tuhan memerintahkan berkat. Kita naikkan pujian. Oleh kuasa darahmu ya. Rapnya langsung. Kau telah tebus dosaku. Saya undang semua bangkit berdiri, kita akan menerima persekutuan ini.
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Glory. Bapa, firman-Mu mengingatkan kami agar kami hidup sehati sepikir, hidup dalam damai, mengusahakan kesempurnaan. Itu hadir di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan. Semasa kami hidup di dunia ini, kami rindu menerima berkat-berkat dan damai sejahtera Tuhan. Sehingga dalam damai itu bisa kami Tuhan memancarkan kasih yang daripada Engkau, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga berkat-berkat-Mu akan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, untuk hidup sepikir kami harus senantiasa berusaha Tuhan. Mengasihi pasangan kami, mengasihi anak-anak kami, mengasihi orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini juga Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau telah menebus dosa kami Tuhan. Di Kalpari Engkau telah serahkan nyawa-Mu. Di depan kami ada roti dan anggur sebagai perlambang daripada tubuh dan darah Kristus yang dihancurkan dalam aniaya salib. Roti dan anggur ini bukan roti dan anggur yang biasa. Ini adalah perlambang daripada penebusan-Mu, karya besar-Mu yang telah menebus kami Tuhan. Kiranya kuasa yang daripada Engkau bekerja berkarya lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami yang lemah boleh dikuatkan. Kami yang sakit boleh disembuhkan. Kami yang tidak ada damai Tuhan beroleh damai Tuhan. Kami yang mengalami tantangan juga Tuhan, Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Dan kekuatan yang daripada Engkau turun melimpah atas kami Tuhan. Lewat persekutuan dengan tubuh darah Kristus pada pagi hari ini. Layakkan kami Tuhan untuk bisa menikmati persekutuan perjamuan kudus ini pada pagi hari ini. Layakkan para imam-imam yang akan membagi-bagikan tubuh dan darah Kristus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas korban salib-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan menerima persekutuan tubuh darah Kristus. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru
dari kita bangkit berdiri. Semua udah dapat tubuh dan darah Kristus. Kekudusanmu melindungi kasih-Mu mengalir pemulihan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita tahu Tuhan rindu setiap umat Tuhan bersekutu dalam kesatuan sehati sepikir. Sebelum kita menikmati tubuh darah Kristus, saya undang semua suami istri bersama anak-anaknya, mereka bergandengan tangan berkumpul bersama. Saya undang ponakan saya Benaya sama anak saya juga ke depan. Jadi dari saudara-saudara di Medan juga sama anak-anaknya bersatu. Teman-teman keluarga besar, jadi Tuhan rindu mencurahkan berkat-Nya kalau ke tengah-tengah keluarga yang sehati sepikir, yang mereka bersatu di dalam kehidupan keluarganya. Jadi suami istri, anak-anak bersatu. Jadi roti dan anggur yang ada di depan Bapak Ibu adalah bukan roti anggur yang biasa. Ini ada kuasa Tuhan. Tuhan rindu memberkatin Bapak Ibu semua. Tuhan rindu memberkatin anak-anak kita. Tuhan rindu memberkati kita semua. Karena di tengah-tengah persekutuan berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Mari saya akan bacakan firman Tuhan. Kita melakukan perjamuan kudus karena hal ini memang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itulah Rasul Paulus mengingatkan kita untuk hidup benar mengenai perjamuan kudus. Mari kita angkat roti kita lebih tinggi di tangan kita. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita menikmati roti ini, Tuhan ingatkan saya. Dalam banyak hal mungkin kita tidak benar di hadapan Tuhan. Karena kalau kita minum tanpa mengakui tubuh Kristus, kita masih dalam keadaan berdosa. Ada hal-hal yang belum kita selesaikan. Kita masih belum berdamai dengan diri kita. Ini akan menjadi kutuk. Sebelum lebih lanjut, saya akan membaca kebenaran firman ini. Saya memberikan ruang dan waktu. Jika di sampingmu adalah istri dan anak-anakmu, jika di dalam persekutuan jemaat GBT Bukit Iman, mungkin haleluya perkataan hambamu membuat engkau sakit hati. Sikap hambamu membuat engkau sakit hati. Hambamu mohon ampun Tuhan. Kita belajar menghargai korban Kristus. Sehingga roti yang kita minum dan anggur yang kita minum ini nanti bukan menjadi kutuk, akan menjadi berkat. Mari kita akui Dia. Kita mohon pengampunan yang daripada. Ampunilah kami Tuhan, layakkan kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti perjamuan yang kita pegang, yang kita angkat ini adalah melambangkan tubuh Kristus yang dihancurkan di dalam aniaya salib. Apakah kita percaya bahwa roti ini adalah tubuh Kristus? Mari makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan anggur itu di sebelah tangan kanan kita. Kita angkat tinggi. Darahnya tercurah di dalam aniaya salib. Haleluya, haleluya. Saya bacakan dalam Korintus 11 ayat 25 firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur perjamuan melambangkan darah Kristus yang tercurah di dalam aniaya salib. Apakah kita percaya bahwa anggur ini bukan anggur biasa, namun darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur, pegang tangan istri dan anak-anakmu. Ucapkan syukur, pegang tangan istri dan anak-anakmu. Ucapkan syukur, Tuhan berkarya dalam hidupmu. Dia ingin memberkati engkau. Di mana 1-2 orang sepakat, maka Tuhan akan hadir, akan menjawab doa-doamu. Di mana engkau sehati sepikir di dalam rumah tanggamu, maka engkau akan menerima anugerah mujizat-mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Jangan mengkang bibir kita, ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Semua karena kasih karunia anugerah yang daripada engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam darah Kristus dan hosti perjamuan yang sudah kami nikmati ada kuasa yang daripada engkau Tuhan. Mulai saat ini kami sehat Tuhan. Damai sejahtera akan menuntun, memimpin, membimbing kami Tuhan. Engkau akan senantiasa memberikan berkat-berkat yang luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh darah Kristus pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala beban kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan oleh kuasa, haleluya, perjamuan kudus, Engkau, haleluya, menebus kami dan menyelamatkan kami. Kami sehat, kami diberkati Tuhan, dan Engkau buat kami berhasil Tuhan. Terima kasih kami teguh, kuat, kokoh dalam iman, percaya kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Yang percaya semua katakan, haleluya Bapa, bagian yang terbaik sudah kami terima, yaitu kebenaran firman dan persekutuan dengan tubuh darah Kristus. Tiba saatnya Tuhan kami mengembalikan milik-Mu Tuhan. Berkat-berkat yang telah Kau berikan sepanjang minggu kemarin Tuhan. Sepanjang hari-hari kemarin Tuhan. Kiranya Tuhan, tangan-tangan yang akan memberikan persembahan Kau berkati Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Kau berkati Tuhan. Mereka yang mengembalikan milik-Mu juga Tuhan Engkau berkati Tuhan. Kau bikin usaha-usaha mereka berhasil Tuhan. Demikian juga kami gereja-Mu Tuhan, dimampukan kami untuk mengelola berkat-Mu dengan bertanggung jawab. Untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Haleluya, demikian juga Tuhan untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima haleluya, kami akan memberikan berkat yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Saya serahkan buat Well akan memimpin kita. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah berkati, amin. Yes, secara rohani kita dikenyangkan, kita dikuatkan. Dan kini saatnya kita akan mengembalikan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita melalui persembahan kita. Mari sambil kantong persembahan dijalankan saja kita semua menyanyikan lagu berikut ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
Silakan duduk kembali. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kini selanjutnya kita akan mendengarkan, menyaksikan pengumuman-pengumuman yang ditayangkan dalam tayangan Newsweek. Silakan tim multimedia. Oke, baiklah. Mungkin ada sedikit gangguan. Saya akan ulangi mungkin yang sudah ditayangkan atau saya akan tambahkan. Pengumuman berikutnya, ulang tahun pribadi. Di catatan kami tidak ada yang berulang tahun sepekan ke depan. Tapi bila mana mungkin belum ada, tapi ada yang berulang tahun sepekan ke depan, mohon tunjuk tangan. Enggak ada ya. Begitu juga dengan anniversary ulang tahun pernikahan, tidak ada dalam pengumuman di sini. Anniversary every day. Dan info tambahan ibadah raya minggu depan tanggal 13 Juli 2025 tetap di sini di Infinity 8 Bali di ruangan yang sama pada jam 8.30 pagi. Kemudian doa bersama hari Jumat bagi seluruh pelayan Tuhan. Sebelum ibadah raya hari Minggu akan diadakan doa bersama hari Jumat jam 19.00 atau jam 7 malam bertempat di Studio Faith Hills. Saya rasa demikian pengumuman dan ada satu lagi pengumuman tambahan masih mengenai, saya sudah sampaikan minggu lalu, kita ingatkan kembali karena ini adalah program dari pemerintah Badung. Mulai saat ini disarankan, pemerintah Badung menyarankan hanya untuk menjual ya, mengadakan mineral, minuman kemasan dalam botol plastik, yaitu yang besar, 1,5 liter dan galon. Jadi perlahan tapi pasti tiadakan botol-botol kecil. Maka kepada sidang jemaat juga disarankan, diarahkan, mari kita mendukung program ini. Kita gereja tidak lagi menyediakan, sekarang masih ada, karena itu merupakan sumbangan ya, berkat. Tapi ke depan kita tidak akan lagi menyediakan mineral water atau air minum kemasan seperti ini. Maka disarankan, dianjurkan Bapak Ibu sidang jemaat untuk membawa tumbler atau botol minuman sendiri ya dari rumah masing-masing. Oke, demikian pengumuman terakhir. Saya ajak Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri dong. Kita berikan apresiasi terlebih dahulu buat semua yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dengan limpah berkat bagi kita semua. Dan saat ini mari kita berikan salam kepada saudara-saudara sebelah kiri kanan. Juga tamu-tamu kita sapa dengan penuh kasih sayang, dengan penuh sukacita kita sapa tamu-tamu kita. Katakan hari yang luar biasa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Minimal 7. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera menutup ibadah kita. Saya undang Bapak Gembala untuk tutup dengan doa berkat. Nanti sebelum saya doa berkat, saya minta seluruh kaum muda ya, seluruh kaum muda, anak-anak sekolah minggu sama anak remaja kita doakan ini minggu pertama program kita harus tetap bawa anak-anak kita agar mereka senantiasa dipakai oleh Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa bersama-sama untuk anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu kita. Jadi generasi-generasi kita. Kita naikkan pujian, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya.
kita pemain musik, anak-anak kaum muda ke depan. Nanti saya undang dengan hormat Pak Oswal akan berdoa buat anak-anak kita. Sebelum nanti saya akan berdoa berkat pada pagi hari ini. Mari kita bawa generasi-generasi kita, orang-orang tua, pengurus imam-imam yang besar di belakang. Mari kita tompang anak-anak kita, kita naikkan doa kita buat mereka. Kita arahkan tangan kita kepada dia. Semua pengurus, kita tampil ke depan. Kita naikkan anak-anak kita dalam doa. Glory, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami diberikan rema yang sangat luar biasa. Dan karena itu Tuhan, biarlah firman yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu termaterai dan bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan benih-benih yang baik. Amin. Bapa, di hadapan-Mu saat ini kami perhadapkan para pemuda-pemudi, generasi muda di tempat ini. Dalam tangan-Mu. Tuhan, layakkanlah mereka Tuhan. di dalam segala rencana-Mu Tuhan. Dan ajarlah mereka di dalam segala kesederhanaan dan di dalam kasih yang senantiasa menetapkan Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat-Mu. Terima kasih Tuhan, gembalakanlah mereka, para generasi muda ini, di manapun mereka berada. Dampingi mereka kemanapun mereka pergi, dan satukan mereka di dalam roh yang sama bersama dengan Engkau. Jauhkan daripada mereka segala hal yang jahat, dan segala bentuk tipu daya iblis dilalukan daripada mereka. Dan biarlah kesehatian, sehati sepikir, dan mengandalkan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka akan senantiasa memberikan keberhasilan dimanapun mereka berada. Bapa di surga, mereka menjadi benih-benih atau menjadi orang-orang yang berbeda di dalam segala hal. Karena kasih Kristus dan kuasa Kristus ada di dalam mereka. Dan wibawa surgawi menjadikan mereka menjadi berkat Tuhan. Terima kasih apapun yang mereka lakukan, sejauh berkenan kepada Engkau, berhasil dan menghasilkan buah adanya. Terima kasih. Dijauhkan dari segala hal yang jahat, segala roh-roh tipu daya iblis, bahkan kuasa jahat, niat jahat, maksud jahat, bahkan rencana-rencana jahat yang ingin mengganggu kehidupan mereka. Semuanya kami singkirkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami. Dipermuliakanlah nama-Mu, jadikanlah anak-anak ini, generasi muda ini, menjadi pilar-pilar gereja dimanapun mereka ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah. Dalam tangan-Mu kami serahkan anak-anak ini, seperti doa kami, seperti pengharapan kami sebagai orang tua Tuhan. Agar mereka menjadi anak-anak yang sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, demikian juga kami serahkan Hotel Infinity ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Demikian juga kegiatan aktivitas kami sepanjang minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sertai kami saat kami beraktivitas baik dalam pekerjaan kantor, di luar maupun urusan yang lain Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau buat berhasil Tuhan. Haleluya, dijauhkan kami dari mara bahaya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan pulang, hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera kasih sayang daripada Tuhan Yesus melimpahi kita semua. Saat ini, esok, lusa sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu
Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatin kita semua.